warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kesma, selamat sore. Dalam 30 menit ke depan, podcast kesehatan terkini atau PDKT akan menemani hari kalian nih. Bagi kalian yang baru pertama kali mendengarkan podcast ini, selamat menyaksikan ya. Podcast Kesehatan Terkini atau PDKT adalah rangkaian kegiatan guna memperluas wawasan pengetahuan mahasiswa kesehatan masyarakat terkait isu-isu kesehatan terkini, dan di episode ketiga ini kita akan membahas tentang penyakit anemia loh. Peribahasa mengatakan, kenal maka tak sayang. So, yuk kita kenalan terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Lutfiani. Saya merupakan mahasiswi program studi kesehatan masyarakat, sekaligus pengurus himpunan mahasiswa kesehatan masyarakat UHAMKA periode 2021-2022. Nah, pada PDKT ketiga ini kita hadirkan pemateri yang sangat spesial dan hebat loh, yaitu Ibu Nur Asia SKM MKes, yang akan sharing dan bincang-bincang ringan mengenai informasi terkait penyakit anemia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Sisi sebelumnya? Alhamdulillah, Nabila sehat. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat Ibu Sisi yang udah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami di podcast ketiga ini. Ya, Nabila, sama-sama. Ya, berhubung kita masih di bulan Syawal, saya juga mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada Ibu Sisi. Ya, sama-sama Nabila, saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya, walaupun sudah lewat, tapi tentu suasananya masih kita terasakan, masih di dalam bulan Syawal, dan untuk meminta dan memberi maaf itu kan tidak hanya pada bulan Syawal, tentu saja mohon maaf lahir dan batin untuk Nabila dan Sobat Kesma semuanya. Oke, Ibu, mungkin kita langsung aja nih Bu, beralih ke pertanyaan pertama ya Bu. Baik Nabila, silahkan Nabila. Ya, seringkali kita ini kan mendengar penyakit anemia ya Bu, dan anemia sendiri merupakan salah satu masalah kesehatan yang masih banyak terjadi di dunia ini, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Nah, sebenarnya apa sih Bu yang disebut dengan anemia sendiri? Baik, bicara anemia ini sangat menarik nih Nabila. Awamnya orang mengatakan anemia itu adalah kurang darah. Nah, sekarang kita melihat sebetulnya konsep anemia itu apa sih? Kalau kita melihat konsep anemia dari WHO, itu adalah satu kondisi medis di mana kadar hemoglobin kurang dari normal. Senada juga yang dikeluarkan oleh National Health Amerika itu mengatakan bahwa hampir sama di mana kadar Hb itu kurang dari normal juga. Nah, kalau kita bicara di sini berarti kalau bicaranya anemia di mana kadar hemoglobin kurang dari normal, berarti normalnya ada batasan, ya kan? Nah, batasan normalnya untuk setiap orang wanita perempuan itu adalah 12 gram per desiliter. Jadi kalau kurang dari 12, seorang remaja putri Hb-nya kurang dari 12 gram per desiliter itu dikatakan anemia. Nah, kalau untuk ibu hamil, dia punya batasannya 11. Kalau kurang dari 11 gram per desiliter, maka dia dikatakan anemia jika Hb-nya kurang dari 11. Begitu, Nabila. Oke, baik, terima kasih Ibu. Nah, selanjutnya menurut Ibu sendiri, bagaimana sih Bu masalah anemia yang sedang terjadi di Indonesia? Ya, anemia di Indonesia ini luar biasa ya. Kenapa saya katakan demikian? Anemia di Indonesia itu prevalensinya terus meningkat. Kalau kita bicara berdasarkan Riskesdas 2013, anemia pada remaja putri itu sekitar di 22,7%. Laporan dari Riskesdas 2018 itu menyatakan 32%, berarti ada kenaikan ya hampir 10%. Kemudian pada ibu hamil yang tadinya 41 sampai 42%, di laporan Riskesdas 2018 itu ada 48,9%. Ini luar biasa. Kenapa? Berarti 1 di antara 2 ibu hamil itu anemia. 3-4 dari 10 remaja putri kita itu mengalami anemia.
Kenapa saya katakan ini masalah yang luar biasa? Karena nanti kita bicara dampaknya seorang remaja putri anemia dan atau ibu hamil yang anemia, dampaknya pada kesehatan dan angka kematian ibu nantinya sangat tinggi. Begitu, Nabila. Oke, baik Ibu. Kalau misalkan siapa saja sih Bu yang rentan mengalami penyakit anemia sendiri, Bu? Nah, ya, memang yang paling rentan itu adalah remaja putri dan ibu hamil seperti yang telah saya katakan. Kenapa remaja putri rentan? Karena dia sudah mulai menstruasi. Artinya pengeluarannya sudah pasti setiap bulan. Tetapi asupannya belum tentu. Kenapa Bu? Kok asupannya belum tentu? Karena remaja putri makannya itu kadang nggak baik. Nggak baiknya dia tidak makan dengan gizi seimbang atau asupan zat besinya kurang. Sumber zat besi itu dari hewani. Biasanya remaja putri itu sudah melakukan atau dia sedang melakukan diet ya atau diet yang harusnya sebetulnya diet itu kan mengatur, tetapi kita punya konsep yang kadang keliru, di mana remaja putri yang melakukan diet artinya nggak makan. Nah, jadi asupannya, terutama kita bicara asupan zat besi, ini rendah atau kurang, padahal dia sedang butuh, dia sudah menstruasi, dia sedang remaja putri itu sedang growth spurt, percepatan pertumbuhan, sehingga dia butuh zat gizi untuk tumbuh kembangnya. Nah, dengan dia kurang asupannya, sedangkan kebutuhannya banyak, tentu ini menyebabkan remaja putri sangat berisiko untuk terkena penyakit anemia. Nah, begitu juga pada ibu hamil, ini juga merupakan kelompok atau dikatakan vulnerable group ya, kelompok yang berisiko, di mana ibu hamil itu pertama dia memang mengalami yang namanya hemodilusi, pengenceran darah. Ketika orang hamil terjadi anemia fisiologik. Ya, di sini ibu hamil kemudian sedang hamil yang mengandung janinnya, tumbuh kembang janinnya diperlukan banyak oleh janinnya. Dan si ibu juga dalam perkembangan untuk trimester 2 terutama, kemudian trimester 3. Nah, ini membutuhkan zat besi yang banyak, artinya yang cukup untuk kebutuhan dirinya dan juga janinnya. Nah, makanya ibu hamil beresiko untuk kekurangan darah, untuk kekurangan atau turunnya kadar Hb dalam darahnya atau beresiko anemia singkatnya. Begitu, Nabila. Oke, Bu. Nah, kalau faktor-faktor nih, kira-kira apa aja sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya anemia, Bu? Nah, untuk faktor-faktor yang bisa menyebabkan anemia, tadi secara umum, tadi singkat sudah saya jelaskan juga bahwa pada remaja itu faktor-faktor atau secara umum kita bicara, kalau masalah gizi itu sebetulnya ada dua penyebabnya, langsung dan tidak langsung. Untuk penyebab langsungnya itu ada dua, asupan yang kurang atau intake yang kurang dan di sini ada penyakit infeksi. Ya, asupan yang kurang tadi, makanan-makanan yang banyak mengandung zat besinya kurang asupannya. Ya, di sini apa sih makanan yang mengandung zat besi yang bagus, yang tinggi? Nah, di sini tentu saja yang kandungannya dari hewani, zat besi dari hewani sumbernya, atau dikatakan yang HEM, yang dari hewani seperti hati, daging, telur, ikan, dibandingkan yang non-HEM, yang sayuran. Memang sayuran banyak zat besinya seperti bayam, kangkung, namun walaupun mereka banyak, tapi sulit dalam penyerapannya di dalam tubuh kita. Sehingga lebih diarahkan atau lebih baik kita mengkonsumsi yang HEM atau yang bersumber dari hewani. Nah, di sini asupannya kurang, bisa macam-macam. Kita lihat berarti faktor yang tidak langsungnya. Kok bisa asupannya kurang ya, zat besinya? Ekonomi, karena tadi sumbernya adalah hewani. Nah, ekonomi, pengetahuan juga, dia mungkin
ekonomi nggak ada masalah, dia mampu beli, tetapi dia nggak tahu bahwa makanan yang sumber zat besi yang tinggi yang dari sumber yang mana. Kemudian sudah dia tahu, oh saya harus makan daging misalnya, saya makan hati atau makan ikan atau telur, tapi dia minumnya teh misalnya. Ini kan menghambat penyerapan zat besi di dalam tubuh kita. Nah itu pengetahuan-pengetahuan itu menjadi penting ya. Begitu juga pada remaja putri, kadang kita sekarang banyak sekali makanan yang dibundling dengan teh, apapun mereknya ya, dan bahkan iklannya apapun teh, apapun minumannya, akhirnya apapun makanannya, minumannya tetap apa. Nah, saya tidak menyebut produk, namun teringat oleh para remaja, apapun makanannya, minumannya tetap teh, berarti teh. Nah, sekarang kita lihat makanan-makanan yang dibeli itu banyak sekali yang dibanding dapat teh ini, dapat teh itu. Padahal teh itu justru menghambat penyerapan zat besi di dalam tubuhnya. Sayang sekali, udah mahal-mahal kita beli sumber zat besi, namun kita hambat sendiri dengan makanan-makanan yang seperti teh yang mengandung tanin, kemudian ya kafein kita bicara itu juga menghambat penyerapan Fe. Nah, kemudian lagi yang faktor langsungnya yang kedua adalah penyakit infeksi. Nah, penyakit infeksi ini terkait nih dengan kebersihan, misalnya dia makan tidak cuci tangan gitu ya, atau tidak sering cuci tangan di air mengalir, atau dia misalnya suka berjalan kaki, menyentuh tanah, tidak memakai alas kaki. Nah, infeksi atau masuknya cacing-cacing seperti cacing tambang misalnya, ini juga dapat menyebabkan pengeluaran apa di sini namanya Fe yang lebih besar, sehingga akhirnya berisiko untuk menyebabkan terjadinya anemia. Kemudian tadi pada remaja putri misalnya, faktor apalagi yang menyebabkan dia kurang? Tadi pengetahuannya kurang, kemudian ekonomi, kebiasaan makan perilakunya ya, artinya diet tadi yang saya katakan yang mengorbankan asupan sumber-sumber zat besinya. Oke, tadi Bu Siti kan sempat menyinggung terkait teh juga ya Bu. Nah, berarti apakah meminum teh itu termasuk salah satu penyebab anemia Bu? Nah, kalau untuk penyebab tentu saja bukan, tapi artinya di sini menghambat ya penyerapan Fe-nya. Jadi ada zat atau tanin yang ada dalam teh itu akan menghambat penyerapan zat besi. Artinya teh itu sendiri kalau kita memang saya suka teh atau teh itu kan bagus, ada antioksidan misalnya anti kanker dan sebagainya. Kita siasati minumnya, kita kasih jarak. Misalnya sekarang kita makan sumber Fe nih ya, kemudian kita minum tehnya ya jangan dulu, minum aja air putih dulu. Bagusnya sih minuman sumber yang vitamin C. Ya kalau vitamin C itu justru dia meningkatkan penyerapan kadar Fe atau zat besi di dalam tubuh kita. Boleh nanti tehnya ya setelah itu 1 jam 2 jam kemudian kita mau minum teh ya silakan. Ya, begitu Nabila. Apalagi sekarang kan kalau tadi konsumsi Fe zat besinya dari makanan berkurang, di sini sebetulnya pemerintah ada programnya dengan pemberian tablet tambah darah. Pemberian tablet tambah darah ini sangat penting sekali pada remaja putri terutama. Makanya dikasih seminggu sekali. Tablet tambah darah ini kenapa? Karena tadi nggak bisa ngejar nih pengeluarannya udah pasti. Kalau dia udah menstruasi, asupannya nggak bagus untuk zat besinya. Makanya ada program tablet tambah darah dikasih pada anak-anak remaja putri ini seminggu sekali. Tapi sayang ya remaja putri kadang tidak meminumnya. Kenapa? Karena lupa atau karena nggak enak atau karena saya sehat aja kok nggak anemia, karena sering sekali orang nggak merasa dirinya dia anemia gitu ya, karena kadang kalau kita lihat gejala-gejalanya lemah, letih, lesu, loyo, kadang kalau lagi dia senang atau happy nggak terasa itu, atau dia nggak tahu bahwa dia itu pucat karena anemia, dia pikir wah saya udah mulai putih nih begitu ya, padahal itu adalah pucat misalnya. Nah tentu saja ini yang harus dilihat oleh remaja
untuk tanda-tanda anemianya. Nah, untuk mencegah terjadinya anemia, maka pemberian tablet tambah darah itu menjadi penting. Nah, tadi saya kembali lagi untuk teh. Jadi teh itu boleh diminum, tetapi jangan barengan ketika minum tablet tambah darah, ketika dia makan atau mengkonsumsi makanan-makanan sumber zat besi atau Fe. Oke, terima kasih Bu. Kalau dari faktor genetik sendiri nih Bu, apakah faktor genetik bisa berpengaruh terhadap penyebabkan anemia gitu Bu? Genetik rasanya kita tidak terlalu ke sana ya. Artinya kita itu lebih kebanyakan masalah anemia itu kan disebabkan oleh asupan zat besi yang kurang. Ya, memang penyebabnya ada juga karena kekurangan vitamin B12, ada juga karena kekurangan asam folat, yang banyak adalah kekurangan zat besi atau Fe. Nah, kalau dikatakan tadi apakah dia itu adalah genetik, nah mungkin juga terjadi kalau misalnya anemia yang jenis lain, yaitu misalnya dia leukemia, misalnya seperti itu, atau penyakit lain yang karena keturunan atau genetik yang akhirnya berdampak pada kemampuan tubuhnya untuk menghasilkan sel darah merah seperti itu. Ya, bisa terjadi, tetapi itu sedikit sekali memang kasusnya. Yang kita paling banyak ya dan menjadi masalah kesehatan masyarakat adalah anemia karena kekurangan zat besi. Nah, kekurangan zat besi itu biasanya karena tadi perilaku makan atau intake atau asupan makannya yang kurang, dan juga mengkonsumsi makanan yang menghambat terserapnya zat besi dalam tubuh dengan baik. Begitu, Nabila. Oke, kalau dari gejala sendiri, Bu, seperti apa sih, Bu, gejala atau tanda seseorang mengalami anemia? Gejalanya itu lemah, letih, lesu, loyo, tapi sebetulnya ini udah bergejala berarti udah parah ya, karena sebetulnya ada yang namanya kelainan gizi besi, ada yang namanya anemia gizi besi. Kalau kelainan itu artinya dia kadarnya masih udah kurang, tetapi belum sampai anemia yang menimbulkan lemah, letih, lesu, loyo. Tapi dalam tubuh ini udah kekurangan. Nah, kalau kita sampai lemah, letih, lesu, loyo berarti kita udah nih kekurangan yang tingkat berat. Apalagi sudah kemudian konjungtiva matanya ya, di bawah mata ini pucat, berarti udah ada tandanya ya. Jadi yang paling memang kalau melihat gejala yang tadi, yang paling cepat kita untuk dapat tangkap deteksi anemia memang dengan secara biokimia, kita periksa HB darah kita, HB kita. Jadi kita periksa berapa HB kita. Kadang tadi saya katakan ada nih ibu hamil kita padahal HB-nya sudah rendah, HB-nya 9, HB-nya 10, ini kan sudah anemia, tapi dia nggak rasakan itu lemah, letih, lesu, loyonya. Kenapa? Karena dia harus mengurus anaknya, saya nggak bisa santai-santai, saya harus ke pasar, atau saya harus ke ladang, atau saya membantu ini itu pekerjaan rumah dan sebagainya, seperti itu, sehingga dia tidak rasakan 5L tadi. Tapi memang gejala umumnya adalah tadi lemah, letih, lesu, loyo, itu kalau secara umumnya. Ada pucat konjungtiva mata misalnya, itu juga udah ada namanya tanda klinisnya. Kalau untuk biokimianya adalah tadi kadar HB-nya rendah ya. Jadi kalau untuk gejala biasanya itu sudah memang kalau udah sampai timbul gejala berarti memang sudah anemianya udah lanjut dibandingkan tadi yang saya katakan sebaiknya lebih awal lebih baik begitu. Oke, baik. Kalau untuk prevalensi anemia yang tinggi di kalangan remaja, jika tidak ditangani dengan baik kan akan berlanjut hingga dewasa dan bisa berkontribusi besar juga terhadap angka kematian ibu, bayi lahir prematur, dan bayi dengan berat lahir rendah ya Bu. Nah, memangnya apa dampak dan masalah kesehatan yang dapat terjadi dari akibat anemia sendiri sih Bu? Terus, apakah ada hubungannya juga dengan sistem reproduksi Bu? Baik, Nabila. Pertanyaan yang bagus. Jadi kalau kita lihat di sini remaja putri sering mengalami anemia misalnya. Kita bicara konsentrasi dulu di remaja putri.
sebetulnya apa sih nanti dampaknya ya kalau misalnya remaja putri anemia. Nah, tentu saja remaja putri yang anemia, di samping tadi dia 5L tadi, lemah, letih, lesu, loyo, sehingga dia tidak produktif, dia ngantuk di kelas, prestasi belajarnya menurun, misalnya di situ. Kemudian juga pada orang-orang yang anemia, karena kadar Hb-nya rendah dalam darah, Hb ini kan yang mengikat oksigen dan zat makanan ke seluruh tubuh kita, ya kan? Dia ikut peredaran darah. Ya, jadi oksigennya ke otak berkurang sehingga menyebabkan dia ngantuk, kok bawaannya pusing, keleyengan, kunang-kunang gitu ya. Kemudian juga sehingga tidak bisa produksi, tidak bisa berprestasi atau berpikir dengan baik begitu karena dia ngantuk, lemas ya, sehingga menimbulkan hal-hal yang justru menghambat prestasi atau produktivitas seseorang. Kemudian lagi kalau misalnya seorang remaja dia anemia, maka tentu ini akan berdampak juga kalau dia anemia ke siklus menstruasinya tentunya. Berarti ini ke arah kesehatan reproduksi. Nah, remaja yang gizinya tidak bagus, remaja yang anemia, nah kemudian dia menjadi calon ibu, maka kita bisa lihat di sini bahwa dia akan menjadi calon ibu yang nggak bagus juga kan, dia anemia juga. Kalau ibu awalnya sudah anemia, ibu hamil awalnya sudah anemia, dia masuk tadi yang saya katakan trimester 2 terjadi pengenceran darah, tambah berat anemianya. Maka resikonya adalah ibu terjadi prematur, belum saatnya, belum bulannya untuk lahir terjadi prematur, terjadi abortus keguguran, terjadinya juga kematian pada ibu akibat pendarahan ketika persalinan yang menjadi penyebab kematian ibu pertama itu. Kemudian juga masalah lain adalah bayi juga lahir BBLR. Kenapa? Karena asupan dari ibu ke janinnya juga akan berkurang. Tadi ya kita sudah bicara oksigen, zat-zat gizi, sasari makanan, itu akan berkurang mengakibatkan bayi BBLR, berat badan lahir rendah, dan beresiko berarti ada resiko terjadinya stunting. Nah ini lagi yang justru kita sangat khawatir. Jadi sumbangan dari remaja ya ini juga sangat menentukan nanti resikonya untuk terjadinya stunting. Kalau tadi kita lihat urutannya, kemudian dia menjadi ibu hamil yang tidak siap, dia anemia, sehingga bisa mengakibatkan janin yang dikandungnya juga beresiko stunting. Ya, ini berarti berdampak pada kualitas generasi bangsa. Begitu, Nabila. Oke, baik Ibu. Nah, kalau misalkan seseorang sudah menderita anemia nih Bu, apakah bisa diobati juga dan bagaimana cara pengobatannya gitu Bu? Baik. Tadi memang kalau untuk anemia ini tentu saja karena dari asupan zat besi dengan tablet tambah darah ya itu akan meningkatkan. Tapi tadi ya jangan lupa bagaimana sih cara minum tablet tambah darah yang baik, karena tadi yang saya katakan banyak sekali orang nggak mau minum tablet tambah darah. Memang tablet tambah darah memang baunya kan namanya zat besi, baunya nggak enak ya, kemudian bisa menyebabkan mual pada ibu hamil, mual muntah, kemudian juga BAB-nya hitam, kemudian susah atau konstipasi untuk BAB-nya. Nah, di sini tentunya kita siasati, misalnya minum tablet tambah darahnya di sini jangan pas saat habis makan kemudian kita minum tablet tambah darah, mungkin juga akan merangsang mual juga. Pada perut yang begitu yang lapar banget juga nggak bagus. Biasanya disiasatinya mereka pas mau tidur minum tablet tambah darah, kan dibawa tidur jadi nggak terasa. Kemudian juga kalau konstipasi, susah buang air besar, banyak-banyaklah makan sayur dan buah, dan ini pun memang sangat baik untuk makan sayur dan buah ya. Kalau kita bicara piringku aja sampai kalau dibagi setengah 2/3-nya itu setengah piring
2/3 sayur, sepertiganya buah. Jadi setengah piring itu isinya sayur dan buah tadi untuk memperlancar pembuangan ya pada saat misalnya kita tadi apalagi habis minum tablet tambah darah. Kemudian juga di sini kalau misalnya kita bicara hitam itu tidak masalah, bukan sesuatu hal yang menakutkan atau yang mengkhawatirkan. Dan juga kalau kita bicara lagi pada ibu hamil, nah di sini juga yang menariknya ya, kadangkala ibu hamil itu sudah berusaha nih untuk memakan makanan yang zat besinya bagus, kemudian juga sudah minum tablet tambah darah, tapi tadi kebiasaan untuk minum tehnya susah dihilangkan. Nah, ini juga harus menjadi perhatian juga. Artinya kita bisa bantu edukasi para ibu hamil untuk kalau memang sedang minum teh ya agak dibelakangin, jangan didekatkan dengan makan sumber zat besi dan tablet tambah darahnya. Begitu, Nabila. Oke, terima kasih banyak Ibu. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, untuk meminimalisir dampak yang merugikan dari anemia, tentunya kan diperlukan suatu pencegahan ya Bu. Nah, bagaimana sih Bu langkah-langkah dan solusi untuk pencegahan anemia demi membangun remaja Indonesia yang sehat dan berkualitas Bu? Baik, untuk remaja ya tadi pertama ada program tablet tambah darah, diminum tablet tambah darahnya seminggu sekali. Kemudian konsumsi makanan sumber zat besi. Kemudian kalau melakukan diet yang sehat, diatur apa yang diperlukan, apa yang memang bisa tidak terlalu diperlukan oleh tubuh. Di sini kan kita tahu bahwa untuk diet itu sebetulnya kan bicaranya biasanya remaja itu kan pengen tampil langsing, ya berat badan yang ideal, itu bagus sekali. Tapi caranya kita harus perhatikan protein, karbohidrat, dan lemak karena ini yang mengandung energi. Nah kalau zat besi kan dia masuk dalam zat besi atau zat gizi yang tidak menghasilkan energi sehingga dia itu tidak seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Nah kalau protein tentu untuk remaja putri, untuk remaja dalam sedang masa tumbuh kembang sangat dibutuhkan. Karbohidrat boleh kita atur, kita kurangi. Yang tadinya dalam porsi yang banyak, ya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita kurangi, bukan tidak sama sekali, tetap tubuh kita butuh yang namanya karbohidrat. Lemaknya kita tetap butuh lemak, remaja putri itu butuh lemak ya, banyak sekali terkait dengan kematangan sel telur, itu perannya lemak di sana. Kemudian kalau misalnya dia diet yang tidak baik, tentu asupan lemaknya juga kurang, ini biasanya juga mengganggu siklus menstruasinya. Nah, jadi lemak yang baik yang gimana ya? Tadi kita bicara lemak-lemak yang tidak jenuh. Nah, buang tuh lemak-lemak yang jenuh atau gorengan-gorengan, minyak-minyak seperti itu. Bukan berarti dia nggak makan. Akhirnya zat besi yang dibutuhkan, kalsium yang dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya berkurang atau tidak ada asupan yang cukup. Nah, ini kan tidak bagus. Jadi untuk masalah zat besi ini ya asupannya diperhatikan, makanan yang menghambat diperhatikan, minumlah tablet tambah darah ya di sini juga. Kemudian kebersihan diri yang tadi saya katakan, untuk kebiasaan cuci tangan dan sebagainya. Ini mungkin yang harus diperhatikan pada remaja putri, Nabila. Dan juga satu lagi yang tadi saya terlupakan bahwa bagaimana sih untuk mengobati anemia pada beberapa ibu hamil yang memang sudah tidak bisa lagi menunggu untuk artinya tablet tambah darah karena misalnya dia akhirnya terlalu drop ya sehingga dia butuh yang namanya transfusi darah ya, sehingga karena tidak tidak bisa cepat gitu ya, atau apalagi kalau dia masuk anemia berat. Begitu Nabila. Oke, terima kasih banyak Ibu atas jawaban-jawabannya. Ya, baik, itulah obrolan kita bersama Ibu Nur Asia SKMMK terkait penyakit anemia. Seru juga ya teman-teman ya. Nah,
Dari obrolan-obrolan kita hari ini, yang bisa kita pelajari adalah yang pertama, penyakit anemia adalah suatu kondisi medis di mana kadar hemoglobin di dalam darah berada di bawah batas normal. Kemudian anemia di Indonesia sendiri kondisinya sangat mengkhawatirkan karena prevalensinya terus meningkat. Kemudian yang paling rentan dalam mengalami anemia adalah remaja putri dan ibu hamil. Untuk gejalanya sendiri yaitu 5M, lemah, letih, lesu, loyo, dan juga konjungtiva mata pucat. Nah, untuk tipsnya sendiri, untuk mencegah anemia bisa dengan mengkonsumsi tablet tambah darah, mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, dan juga melakukan diet yang sehat. Nah, nggak kerasa ya teman-teman, kita sudah berada di penghujung podcast nih. Oh iya, karena kita sudah berada di penghujung podcast, kita juga mau mengingatkan kepada teman-teman untuk memfollow akun media sosial kami agar bisa mendapatkan informasi terbaru dari Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat. Dan jangan lupa juga untuk menonton PDKT 1 dan PDKT 2 yang belum ya. Saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita bersama Ibu Sisi di podcast kesehatan terkini atau PDKT ketiga. Terima kasih banyak kepada Ibu pemateri, yaitu Ibu Sisi, atas informasi yang telah diberikan dan kesediaan waktunya juga. Baik, sama-sama Nabila. Mungkin di sini sedikit ya Nabila ya. Terakhir saya mengunci dari pembicaraan saya, remaja yang sehat itu kan merupakan investasi masa depan bangsa. Karena generasi muda itu kan memiliki peran penting untuk melanjutkan estafet pembangunan dan perkembangan bangsa. Untuk itu kesehatan dan status gizi para remaja itu harus dipersiapkan sejak dini sehingga yang namanya nanti menjadi bonus demografi akan terwujud. Nah, untuk mewujudkan ini tentunya remaja putri jangan sampai anemia ya. Remaja putri harus sehat, bebas dari anemia. Terima kasih Nabila. Iya, mungkin sebagai penutup saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Nabila Lutfiani sebagai moderator pamit undur diri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.